Sobat, ketemu lagi dengan trending topik lugas, jelas, tuntas. Nah, Kang Wardi ini tadi menceritakan tentang beliau masih bujang sudah jadi lurah, banyak prestasi ternyata. Ternyata usia bukan halangan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, Kang Wardi mungkin bisa diceritakan saat muda itu jadi lurah itu apa saja yang telah dilakukan, dilakukan untuk Mangunan. Ya. Gini Mas, jadi Mangunan ini merupakan wilayah perbukitan yang jauh dari pusat kota, gitu, sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Bayangkan bahwa di sini ini dulu adanya baru sekolah SD loh Mas. Baru sekolah SD, SMP itu harus ke Imogiri. Apalagi SMA ya. Apalagi SMA dan jenjang berikutnya gitu. Nah, di awal itu kemudian kami bersama tokoh yang ada di sini itu diajak mendirikan sekolah SMP, tingkat SMP itu namanya Taman Dewasa. Sampai sekarang masih ada itu. Sampai sekarang masih ada. Kemudian karena dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat itu adalah tidak progresnya tidak secepat kalau kita tuh memang dikeroyok dengan manajemen bareng gitu ya. Nah, saat itu kemudian saya sambil jadi lurah kan kuliah itu. Nah, akhirnya di sini juga menjadi daerah binaan Gajah Mada sejak saya belum menjadi lurah. Nah, kami tinggal melanjutkan melalui pendekatan dengan Gajah Mada itu. Dengan Gajah Mada akhirnya semua universitas yang ada di Gajah Mada dikala saya jadi lurah itu ikut membantu kami dalam rangka menggerakkan masyarakat di Mangunan. Semua fakultas kedokteran dengan kader sehatnya, pertanian dengan budidaya tani, kedokteran dengan toga dan kehutanan dengan penghijauannya dan sebagainya. Sehingga pada saat itu kami memang bersama tokoh masyarakat, kami bulan saat itu saya bujang Mas, awal-awal itu, kan masih bujang itu. Saya masih bujang, satu punya teman ada Mas Yasmuri, ada Mas Jamsuri, Pak Setio itu dulu kepala resort polisi hutan Mangunan itu, yang kemudian sering dalam aktivitas itu selalu bersama karena masih sama-sama bujang, kadang-kadang tidurnya juga ada dalam satu tempat ini. Nah, ini kita mengadakan kegiatan bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan reboisasi suatu misal gerakan masyarakat untuk tanam tanaman penghijauan begitu. Ini kami lakukan bareng KRPH, tokoh-tokoh masyarakat gitu, kita datang ke masyarakat sehingga dari dulu Mangunan itu hijau, Mangunan itu tidak gesang begitu. Tanam-tanaman pepohonan, baik tanaman keras dan sebagainya itu sangat bagus gitu ya. Kemudian bicara tentang pendidikan tadi Mas, kami prihatin dengan masyarakat Mangunan, manakala kita ajak maju adalah fasilitasnya sangat sulit itu. Motivasi pertama kami kerjasama dengan beberapa universitas, Menwa PMD suatu misal, Menwa UPN, Menwa UNJ gitu. Kami ajak ke sini dan dari universitas yang lain pada ke sini untuk memberi motivasi masyarakat pentingnya sekolah, pentingnya pendidikan, yang akhirnya bisa termotivasi. Nah, tahun 86 itu kami mendirikan SMA Mas, bersama tokoh-tokoh masyarakat. Saat itu yang bisa menolong kami lembaga Nahdliyin, sehingga kami membuat SMA Ma'arif itu, kerjasama dengan Pak Dr. Haji Samiran yang dulu kepala KUA begitu, dan tiga tokoh Nahdliyin. Kemudian sekolah itu jadi SMA Pembangunan. Dalam perjalanannya sekarang menjadi SMK. Sampai sekarang semuanya masih ya? Sekarang masih dan alhamdulillah tetap eksis, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, dan itu sesungguhnya motivasi masyarakat menjadi terbangun. Nah, kami belajar bagaimana sih sesungguhnya agar masyarakat kami kesejahteraannya bisa semakin baik gitu ya. Di samping usaha pertanian, usaha penghijauan dengan PWKS ya, peningkatan perkebunan wilayah khusus itu dulu kami jadi proyek di sini begitu. Kami kemudian mendirikan pasar desa Mas. Kami mendirikan pasar desa, pasar Mangunan yang saat itu tuh ramai sesungguhnya pasar itu ya. Sehingga perputaran duit itu kan, uang itu bisa di wilayah kita sendiri begitu. Kan masyarakat kita dalam kegiatan sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan tidak genderuwo Mas. Mayoritas kan ke Imogiri malah karena jarak komunikasinya lebih enak ke Imogiri gitu, dan pasar yang lebih gede juga di Imogiri. Nah, kami adakan motivasi, akhirnya lahirlah pasar desa. Sehingga kami itu dulu desa yang kayak gini tuh ya punya pasar desa, ya punya sekolahan dari SD sampai dengan SMA, walaupun SMP ini taman siswa gitu.
swasta maksudnya, kemudian SMA-nya ya swasta begitu. Ini atas usaha kemandirian kita bersama tokoh-tokoh masyarakat. Itu di periode pertama itu ya? Periode kami menjadi lurah ya. Masih periode pertama. Luar biasa itu. Setelah 15 tahun menjadi lurah ini mungkin menarik untuk diceritakan. Saat itu kan Kang Wardi bertransisi menjadi politisi. Masuk ke Partai Golkar. Ya. Kemudian ikut pemilu 3 partai. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa milih Golkar atau memang sejak awal sudah berjiwa Golkar ini. Sejak kami mengikuti secara langsung pesta demokrasi, kami milihnya Golkar. Sejak kami mengikuti pertama kali, dan kami mencoblos sesungguhnya di tahun 82 itu pertama kali kami mencoblos ikut pemilu gitu ya. Saat itu masih golongan karya, kemudian ada P3 dan PDI ya. Kami memilih golongan karya. Jadi, begitu. Sudah jadi lurah, nyoblosnya Golkar 82 gitu ya. Golkar itu 82. Nah, selanjutnya ya kami di era Orde Baru itu lurah otomatis juga menjadi pembina Golkar di wilayah kelurahan kami. Jikalau di arsip daerah itu masih ada gitu, hasilnya Golkar sejak kami jadi lurah di sini tuh Mas, bagus terus. Bagus terus ya, 80-an persen Mas. Bagus terus. Itu mungkin yang menjadikan kepercayaan bagi para petinggi Golkar begitu, yang saat itu saya tidak selesai jadi kepala desa, tidak ingin maju kepala desa lagi, berupaya untuk menjadi PNS sesungguhnya, tetapi nasib tidak ada di situ. Barangkali kami didhawuhi, bahasa saya didhawuhi maju dari DPR saka Golkar di pemilu 97 sih. Pemilu 97 3 partai saat itu. Kami mendapat urutan 13. Nomor 13. Ya, nomor 13. Saat itu kan masih nomor urut itu, belum dapil seperti sekarang. Nah, saat itu kami menjadi wakilnya Bantul, jadi karena kan nomor urut ya, bukan dapil seperti yang ada di sekarang. Nomor saya 13. Orang-orang itu, saya belum pengalaman masih bidang politik, jujur ya. Orang-orang mengatakan, nah wes cocok itu hati. Nomor mau lulas itu. Beliau-beliau itu semua malah yakin ya, kalaupun itu amanah, mungkin kami akan sampai menjadi DPR gitu ya. Ternyata betul Mas. Jadi beneran. Songop itu gitu. Tapi dasar nasib Mas. Dasar nasib perjalanan saya itu selalu ada faktor eksternal, reformasi. Jadi baru menjabat 2 tahun. Ya, menjabat 2 tahun reformasi itu Mas. Songo-songo pemilu lagi. Kudune kan 2002 dari 97 toh. Lagi. Nah, di situ kami juga dipercaya untuk menjadi calon. Gitu. Itu nomor urut juga apa sudah? Kalau itu sesungguhnya masih nomor urut. Tetapi dalam perjalanannya undang-undang itu mengatakan saat itulah tahun 99 itu pemilu yang disebut dengan distrik murni menurut saya. Itu sudah reformasi ya Mas ya. Golkar yang semula itu 20 kursi itu akhirnya hanya dapat 5 kursi. Termasuk Pak Wardi. 5 kursi. Suara kami yang saya asalnya dari Dringo, Mangunan Dringo itu di persentase urutan ketiga. Nomor urut suara, banyaknya suara dari Golkar itu ya, kami juga urut ketiga, sehingga saya tuh digeser kanan aman, digeser kiri aman gitu ya. Akhirnya 2004 kami menjadi DPRD lagi di Kabupaten Bantul, tetap dari partai golongan karya. Tokoh legendaris bahasanya anak sekarang. Berarti boleh disebut Kang Wardi ini Golkar Tulen ya? Golkar Tulen. Belum pernah jadi kutu loncat ya? Dan tidak akan insya Allah. Dan selalu setia dengan Golkar. Setia sampai saat ini. Itu kuncinya, selalu setia dan tidak pernah menjadi oportunis. Begitu ya. Golkar terus. Nah, Kang Wardi mungkin bisa diceritakan saat reformasi itu kan tekanan terhadap partai Golkar luar biasa. Ibaratnya dalam tanda kutip di mana-mana dikuyo-kuyo. Sementara Kang Wardi kan politisi baru ya, baru 2 tahun di Golkar, sudah di pemilu ulang dan kena reformasi dikuyo-kuyo. Nah, itu ada cerita-cerita bagaimana saat itu? Kok tetap teguh di Golkar, kan banyak yang
akhirnya balik kanan pindah partai lain. Nah, ini mungkin bisa diceritakan. Ya, memang tantangannya juga sangat luar biasa. Real dari 20 kursi yang ada di Bantul di 97 itu, pemilu 99 artinya hanya mendapat 5 kursi. Artinya kita bisa bayangkan betapa kencengnya tekanan yang ada pada saat itu kepada golongan karya, juga kondisi masyarakat kita karena terlalu banyak tekanan sehingga juga posisinya menjadi kebingungan dan sebagainya. Tetapi tokoh-tokoh militan yang ada di wilayah kita yang juga punya komunikasi baik dengan kami, mereka semua ternyata juga memberikan dukungan yang sangat baik ya, memberikan dukungan yang sangat baik. Ya kami tidak perlu takut karena toh undang-undang mengatakan bahwa Golkar adalah partai yang sah begitu ya kan, saat itu sudah kemudian menjadi partai politik kan, partai yang sah sehingga secara hukum kita tidak bertentangan dengan hukum. Inilah yang kita harus meyakinkan kepada masyarakat sehingga saat itu kami juga masih mendapatkan sebuah kepercayaan. Nah, pemilu 99 sukses, alhamdulillah jadi. 2004 suasananya kan sudah beda. Jadi paling kenceng tekanan masyarakat kan di saat reformasi itu kan, pemilu 99. Kalau kuyo-kuyo di mana-mana di demo terus kantor Golkar. Kami itu juga suatu misalnya dengan sedulur yang tidak senang dengan Golkar. Ojo manut lurah. Ya itu ingat saya waktu kecil. Kula ya omong kali guyon mawon. Lur, lurah iki anu lho. Pemerintah yang paling ngisor atau pemerintah. Jadi nek aja manut lurah iki baru. Aja manut lurah iki baru karena sesungguhnya pemerintahan terendah itu adalah lurah. Nek ora manut karo sapa sebut pribadi gitu mungkin akan beda gitu. Berarti ya awak dhewe sithik edeng lah gitu. Guyon-guyon gitu. Itu malah kena kemudian wah ternyata dingonake ora nesu lah akhirnya malah dadi koncoan begitu toh, sehingga malah justru kristalisasinya dalam membangun persaudaraan menjadi semakin bagus gitu. Itu sehingga kami bersyukur pada masyarakat seluruhnya yang dengan ketulusannya gitu selalu bersahabat dengan kami, mendorong kami, mendoakan kami sehingga memberikan dukungan lahir dan batin kepada kami. 17 tahun saya menjadi DPRD di Bantul itu alhamdulillah bisa berjalan dengan selamat. Jadi 97 sampai dengan 2014. Ya itu kami jadi DPRD Kabupaten Bantul. Kemudian di DPRD DIY. Nah, kemudian pemilu 2014 partai mengamanahkan saya untuk maju ke DIY, ke provinsi ya, maju ke provinsi. Ya, nanti akan kita sambung lagi Kang Wardi. Ya. Sobat Trending Topic, kita jeda sebentar. Ingat selalu pantengin channel YouTube Trending Topic.